Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukur Amin Sambo dengan NIM 324112108 dari kelas Reguler A 2024. Nah, pada video ini saya akan membahas film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dengan menggunakan perspektif sejarah sosial serta mengkaitkannya dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Di film ini nggak cuma berbicara tentang Papua, hutan, ataupun proyek pembangunan, tetapi lebih dari itu. Film ini juga menunjukkan bagaimana relasi antar negara, masyarakat adat, tanah, sumber daya alam, dan kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, film ini sangatlah relevan dianalisis menggunakan perspektif sejarah sosial karena fokus utamanya bukan cuma pada tokoh besar atau peristiwa politik tingkat atas, melainkan pada pengalaman hidup masyarakat biasa yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan negara. Sementara itu, artikel Benedict Anderson memberikan kerangka yang sangat menarik untuk memahami bagaimana negara sering memandang masyarakat hanya sebagai objek pembangunan dan sumber daya ekonomi. Meskipun Anderson menulis tentang Jawa pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an, tetapi banyak pola yang dapat kita temukan dalam situasi Papua pada saat ini. Film diawali dengan pemandangan masyarakat Auyu yang membawa salib kayu raksasa sekitar 17 meter. Nah, salib tersebut digunakan bukan cuma sebagai simbol keagamaan semata saja. Salib itu merupakan simbol perlawanan terhadap rencana negara dan perusahaan yang akan membuka jutaan hektar hutan Papua untuk proyek pangan dan energi. Nah, di film juga menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan pembukaan lebih dari 2,5 juta hektar lahan di Papua Selatan, yang dimana di dalamnya itu terdapat proyek sawah sekitar 1,3 juta hektar, perkebunan tebu lebih dari 500.000 hektar, lalu perkebunan sawit sekitar 400.000 hektar, serta kawasan peternakan ratusan ribu hektar. Nah, dalam film ini ditampilkan 5 tokoh utama dari berbagai distrik dan suku yang menceritakan pengalaman mereka. Yang pertama itu ada Yasinta Moiwen. Nah, dia ini berasal dari suku Marin yang udah menyaksikan secara langsung kerusakan lingkungan akibat proyek negara. Lalu ada Natalias Buer, nah, yang dimana dia ini merasa bahwa masyarakat adat ditinggalkan setelah hutan mereka diubah menjadi sawah yang justru sulit mereka kelola sendiri. Lalu ada Vincent Quipalo dari suku Yei yang menghadapi ancaman kehilangan tanah adat karena proyek tebu dan pembangunan markas-markas militer. Lalu ada Frankie Woro dari suku Auyu yang memimpin gerakan salib merah sebagai tanda penolakan terhadap ekspansi perusahaan sawit. Lalu ada juga Willem Kimco dari suku Muyu yang menggunakan pesta babi sebagai bentuk perlawanan budaya untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Melalui kisah-kisah tersebut, film memperlihatkan bahwa yang dipertaruhkan nggak cuma tanah, tapi juga identitas, budaya, sejarah, dan masa depan masyarakat Papua. Dalam sejarah sosial, perhatian utama diberikan kepada kehidupan masyarakat biasa, yaitu kelompok marginal, petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok yang sering tidak muncul dalam sejarah resmi. Jika sejarah politik yang biasanya berfokus pada presiden, menteri, atau kebijakan negara, maka sejarah sosial justru bertanya, bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari film Pesta Babi. Nah, film ini nggak cuma menampilkan pidato pejabat secara dominan. Sebaliknya, yang ditampilkan adalah petani yang kehilangan lahannya, pemburu yang kehilangan hutannya, masyarakat ada yang kehilangan ruang hidupnya, serta keluarga yang khawatir generasi berikutnya nggak memiliki tempat tinggal. Nah, dari perspektif sejarah sosial, masyarakat Papua bukan sekadar korban pasif. Mereka adalah aktor sejarah yang aktif melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut tidak selalu dilakukan dengan senjata. Ada yang menggunakan salib merah, ada yang menggunakan palang adat, ada juga yang melakukan demonstrasi, dan bahkan ada yang menggunakan pesta babi sebagai bentuk pertahanan budaya mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa sejarah enggak hanya dibentuk gitu oleh negara, tapi juga oleh masyarakat yang berusaha mempertahankan kehidupannya. Kaitan yang paling kuat antara film ini dan tulisan dari Benedict Anderson terletak pada cara negara memandang masyarakat dalam proyek pembangunan. Nah, dalam The Problem of Rice, Anderson menjelaskan bahwa sejak masa kolonial hingga kependudukan Jepang, petani Jawa sering dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan negara. Anderson menunjukkan bahwa pemerintah Jepang menerapkan sistem penyerahan padi secara wajib kepada negara dengan harga yang murah demi memenuhi kebutuhan militer dan birokrasinya. Akibatnya, desa-desa mengalami kemiskinan, kelaparan, korupsi, penimbunan, hingga penderitaan sosial yang sangat luas. Nah, di sini menurut Anderson, kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan upaya negara untuk mengekstraksi sumber daya dari masyarakat desa demi kepentingan yang lebih besar, menurut versi negara. Namun, rakyat yang menanggung beban terbesar dari kebijakan tersebut. Nah, pola yang sama juga terlihat dalam film Pesta Babi. Bedanya, jika pada masa Jepang yang diambil adalah padi, maka dalam film ini yang diambil adalah tanah, hutan, sumber daya alam Papua. Nah, lebih banyak ya kan? Nah, yang dimana negara menganggap proyek pangan dan energi sebagai kepentingan nasional, tetapi masyarakat adat justru melihat proyek tersebut sebagai ancaman terhadap kehidupan mereka. Dengan kata lain ya, terdapat perbedaan cara pandang antara negara dan masyarakat. Negara melihat tanah sebagai aset ekonomi, sedangkan masyarakat adat melihat tanah sebagai ruang hidup. Di sini Anderson menjelaskan bahwa selama berpuluh-puluh tahun masyarakat desa Jawa terjebak dalam sistem ekonomi yang membuat mereka terus bekerja, tetapi enggak memperoleh manfaat yang sebanding gitu. Mereka menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi, tetapi ya enggak menikmati hasil pembangunan tersebut. Situasi yang mirip muncul dalam film ini, yang dimana masyarakat Papua dijanjikan pembangunan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan. Namun banyak tokoh dalam film justru menunjukkan bahwa mereka enggak memperoleh manfaat yang telah dijanjikan. Aktor-aktor yang tadi seperti Natalia Sbuer menjelaskan bahwa masyarakat adat enggak memiliki modal untuk mengelola sawah yang dibangun oleh negara. Lalu, Vincent Quipalo menjelaskan bahwa pekerjaan lebih banyak dinikmati pendatang dibandingkan masyarakat lokal. Akibatnya apa? Masyarakat kehilangan hutan, tetapi belum tentu memperoleh kesejahteraan sebagai gantinya. Di sini terlihat ya kan, bahwa pembangunan seringkali lebih menguntungkan pihak yang memiliki modal dan kekuasaan dibanding masyarakat yang tanahnya digunakan. Salah satu bagian yang paling penting dalam film adalah ketika dijelaskan bahwa sekitar 300 tahun lalu Pulau Jawa mengalami perubahan besar ketika hutan-hutan dibuka untuk perkebunan tebu pada masa kolonial Belanda, yang dimana tebu menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan besar bagi kekuasaan kolonial. Akibatnya apa? Banyak masyarakat lokal yang berubah menjadi buruh di tanahnya sendiri. Nah, bagian ini yang sangat relevan dengan penjelasan Anderson mengenai sejarah panjang eksploitasi agraria di Jawa. Nah, Anderson menjelaskan bahwa sistem kolonial menyebabkan petani semakin terikat pada sistem ekonomi modern, tetapi tidak memperoleh manfaat sosial maupun ekonomi yang memadai. Film ini kemudian mengajukan pertanyaan yang penting, yaitu apakah hal yang sama sedang terjadi di Papua saat ini? Jika dulu kolonialisme mengambil tanah untuk gula ya kan, sekarang tanah diambil untuk sawit, bioetanol, dan proyek-proyek pangan. Bentuknya emang berbeda, tetapi logikanya ya kurang lebih mirip. Di situ tanah diubah menjadi komoditas ekonomi. Masyarakat lokal harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan negara dan pasar. Nah, inilah alasan mengapa film menggunakan istilah kolonialisme di zaman kita. Aspek lain yang sangat penting adalah keterlibatan militer, teman-teman. Film menunjukkan bahwa pembangunan proyek pangan di Papua berjalan beriringan dengan kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar. Bagi masyarakat Papua sendiri, kehadiran militer enggak cuma berkaitan dengan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan kontrol terhadap tanah dan ruang hidup mereka sendiri. Nah, di dalam artikel Anderson juga, negara Jepang juga menggunakan struktur birokrasi dan kekuatan negara untuk memastikan kebijakan pengumpulan padi berjalan efektif.
Nah, padi dikumpulkan melalui sistem berlapis dari pemerintah pusat hingga aparat-aparat desa. Yang artinya, baik dalam kasus Jawa pada masa Jepang maupun Papua pada saat ini, terdapat pola penggunaan kekuatan negara untuk memastikan proyek nasional berjalan sesuai rencana. Yang menjadi pertanyaan sejarah sosial bukanlah apakah proyek tersebut berhasil secara administratif, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa dampaknya terhadap masyarakat yang hidup di bawah kebijakan-kebijakan tersebut? Nah, di film ini menunjukkan bahwa dampaknya adalah ketakutan, kehilangan tanah, hilangnya ruang berburu, berkurangnya hutan sagu, dan ancaman terhadap identitas budaya masyarakat adat. Nah, tetapi ada bagian paling menarik dari film ini, yang dimana makna pesta babi itu sendiri bagi masyarakat luar mungkin ya pesta babi cuman ya kelihatannya kayak tradisi biasa di wilayah tersebut ya kan. Namun dalam film ini pesta babi ya merupakan bentuk perlawanan sosial yang sangat kuat gitu, yang dimana untuk membuat pesta babi diperlukan waktu hingga puluhan tahun. Nah, kenapa butuh waktu hingga puluhan tahun? Nah, salah satunya babi itu nggak boleh dibeli, tetapi harus dipelihara. Habis itu ya dilepaskan gitu ke hutan. Nah, hal tersebut hanya mungkin dilakukan jika hutan tetap terjaga. Nah, artinya keberlangsungan pesta babi bergantung pada keberlangsungan lingkungan hidup masyarakat adat. Ketika hutan hilang ya tradisi itu juga akan hilang ya kan. Maka karena itu, mempertahankan hutan bukan cuma soal ekonomi atau lingkungan, tetapi juga mempertahankan identitas budaya. Dalam perspektif sejarah sosial, budaya bukan sekedar warisan dari masa lalu. Budaya adalah alat bertahan hidup dan alat perlawanan masyarakat terhadap perubahan yang mengancam keberadaan mereka. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pesta film babi kolonialisme di zaman kita memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Papua menghadapi ancaman kehilangan hutan, tanah, ruang hidup akibat proyek-proyek pembangunan berskala besar dari para pemerintah. Nah, melalui perspektif secara sosial, film ini menunjukkan pengalaman nyata masyarakat biasa yang sering tidak terlihat dalam narasi pembangunan nasional. Kaitannya dengan Benedict Anderson terlihat pada adanya pola yang serupa antara kebijakan pengumpulan padi pada masa pendudukan Jepang dan proyek pembangunan di Papua pada saat ini. Dari kedua kasus tersebut, negara hanya melihat sumber daya sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, sementara ya masyarakat lokal harus menanggung dampak sosial yang sangatlah besar. Di sini juga Anderson menunjukkan bahwa persoalan utama enggak cuman sekedar produksi pangan, tetapi juga hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Di film Pesta Babi juga memperlihatkan bahwa persoalan tersebut masih relevan hingga sekarang. Maka dari itu, film ini mengajak kita untuk melihat pembangunan secara lebih kritis. Jangan cuma melihat pembangunan ya, melihat aja gitu, oh ada pembangunan bagus lah. Tapi kita harus melihat lebih dalam lagi, gitu, lebih kritis. Apakah pembangunan tidak cukup dari nilai dari luas lahan gitu, atau dari jumlah investasi yang dibuka atau masuk, tapi juga kita harus menilai dari dampaknya terhadap manusia, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat yang terdampak. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita dengan mengaitkannya dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Terima kasih sudah menonton.